Hai guys, pada video kali ini kita akan mengenal aplikasi Wargaku Surabaya beserta fitur-fitur yang tersedia di dalamnya. Aplikasi ini bisa kalian download di Google Play Store. Yuk simak videonya. Buat kalian yang belum punya akun Wargaku Surabaya, kalian bisa klik silahkan daftar di sini. Lalu kalian isi email, nomor identitas kependudukan, nama, nomor telepon, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, kecamatan, kelurahan, lalu buat password, kemudian klik simpan. Jika sudah mempunyai akun, kalian dapat masukkan email atau username, lalu masukkan password. Kemudian klik masuk. Dalam aplikasi Wargaku Surabaya terdapat beberapa fitur, mulai dari pengaduan masyarakat. Fitur tersebut dapat digunakan pengaduan tentang urusan pemerintah Kota Surabaya. Kemudian, kependudukan. Fitur tersebut dapat menginformasikan seputar alur dan persyaratan pelayanan administrasi kependudukan sebagai berikut contoh: pelayanan umum, pencatatan sipil, dan pendaftaran penduduk. Kemudian, SSW Alpha Surabaya Single Window. Fitur tersebut berisi tentang perizinan dan non-perizinan, informasi seputar pelayanan perizinan, dan monitoring berkas perizinan yang telah diproses sebagai berikut contoh: permohonan perizinan dan non-perizinan secara online, layanan mandiri atau parsial. Sedangkan monitoring berkas berisi informasi berkas atau status berkas mandiri yang berjalan. Kemudian, kesehatan. Informasi tersebut menginformasikan terkait seputar kesehatan masyarakat yang berisi tentang layanan antrian yang dimaksud info pendaftaran pasien secara online, puskesmas yang berisi data lokasi puskesmas di Kota Surabaya, layanan pemeriksaan kesehatan calon pengantin yang berisi info pendaftaran pemeriksaan kesehatan calon pengantin. Kemudian, kios layanan publik. Fitur tersebut tentang layanan perizinan yang dimana sistem terpadu ini melayani pendaftaran perizinan investasi maupun perizinan parsial di UPTSA. Layanan kesehatan yang dimana menggunakan aplikasi pendaftaran online yang mempermudah warga Surabaya untuk mendapatkan layanan kesehatan. Layanan kependudukan menggunakan aplikasi pendaftaran online untuk pencatatan kelahiran, kematian, serta perpindahan penduduk. Layanan perpajakan layanan ini online terkait pendapatan daerah dan urusan perpajakan Kota Surabaya. Mall pelayanan publik untuk mendaftar antrian mall pelayanan publik. Layanan kecamatan dan kelurahan untuk mendaftar antrian kecamatan kelurahan. JDIH yang berisi kumpulan produk hukum Kota Surabaya. Kemudian, sosial masyarakat, yang dimana berfungsi untuk menginformasikan seputar data keluarga miskin atau gamis. Kemudian, pemberdayaan ekonomi, yang dimana berfungsi sebagai info data pelaku usaha di Surabaya. Kemudian, PPID layanan permohonan informasi publik kepada PPID Kota Surabaya. Fitur tersebut berfungsi untuk alur permohonan informasi dasar hukum, ajukan permohonan informasi.
Kemudian, pojok keuangan. Fitur ini berisi tentang peningkatan akses keuangan daerah untuk mendorong perekonomian, pertumbuhan, dan kesejahteraan. Lalu kemudian e-housing merupakan fitur dandan oma, rumah susun, perizinan bangunan, PSU, prasarana-sarana utilitas umum, serta bangunan pemerintah. Namun sayangnya fitur tersebut masih dalam maintenance, jadi belum dapat digunakan. Kemudian JDIH merupakan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kota Surabaya. Fitur ini dibuat sebagai sarana penyebar luas produk hukum berbasis internet dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dan yang terakhir, telepon 112 bagi yang gawat atau darurat dan akan ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Surabaya.